Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat datang di Sekolah Penalaran Pertama. Perkenalkan, saya Raka, Master of Ceremony untuk acara kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tiada kata yang cukup dalam berdoa. Oke, berikut ini adalah rundown acara kita pada pagi hari ini. Setelah pembukaan, akan ada sesi materi selama 30 menit, yang dilanjut dengan sesi tanya jawab. Pada sesi ini, peserta diperbolehkan memberikan pertanyaan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu atau melalui pigeonhole dengan link yang telah diberikan oleh panitia. Setelah itu, ada penyerahan dokumentasi dan sertifikat pembicara, dan di pertengahan acara akan ada pembagian link untuk presensi. Lalu setelah itu ada sesi FGD di breakout room masing-masing, dan terakhir ada penutup. Baik, pembicara kita pada hari ini adalah Kak Banindiar Sukmono. Beliau adalah seorang peneliti Zeno Center for Logic and Metaphysics. Kak Banin ini sangat berprestasi loh. Kak Banin menyabet 2 medali perak untuk kategori poster dan presentasi penelitian pada BIMNAS ke-27 tahun 2014. Keren banget tuh. Dan 1 medali emas untuk kategori presentasi penelitian pada BIMNAS ke-28 pada tahun 2015. Pasti keren banget dong. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja untuk Kak Banin, waktu dan layar dipersilahkan. Halo semuanya, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Kak? Oke, makasih. Aku ini ya, apa, share screen ya. Oh, masih belum bisa. Tolong jadiin co-host dulu mungkin. Oke, Sudah bisa, Kak? yap. Oke, kasih udah kelihatan PPT-nya teman-teman. Sudah terlihat, Kak? Oke, thank you, makasih. Makasih banyak apa perkenalannya tadi. Lama banget ya itu, 2017. 2014 itu aku BIMNAS. Dan pagi teman-teman, kenalkan nama saya Banin Diar Sukmono, bisa dipanggil Banin atau Diar. Saya meneliti di Zeno Center for Logic and Metaphysics, dan sekitar 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu itu teman-teman dari mau ngomongnya UPI atau UPII, ya, let's say UPI ini apa teman-teman dari UGM ngubungin saya dan untuk ngomongin filsafat ilmu sebagai fondasi bernalar, which is ini ya, ini topik yang sangat besar dan agak-agak susah diomongin dalam satu kali pertemuan, tapi kita kita coba. Nah, cuma jadi kita akan ngomongin filsafat ilmu dan kenapa itu penting dan gimana kita bisa melihat ilmu. Cuma dari Tor yang dikasih itu ada satu pertanyaan yang menarik yang menurut saya uh, akan bagus saat kita apa kulik lebih dalam di sini. Itu pertanyaan kayak gini. Jadi tujuannya adalah biar kita bisa tahu gimana sih cara melihat ilmu yang baik kayak gitu. How to see science. Nah, nanti kita akan ngomongin itu. Yang which is mungkin menarik ya, kita ngomongin gimana kita selama ini punya pandangan konservatif tentang ilmu, dan nanti kita akan coba melihat beberapa contoh lawan dari hal tersebut. Waktu saya 30 menit ya. So, nanti kalau misalnya kurang 10 menit, tolong diingatkan ya. Sering Baik, lupa. Kak. Oke, thank you. Oke, pertanyaan pertama mungkin buat teman-teman yang belum tahu filsafat ilmu dan mengapa kita butuhkan filsafat ilmu. Kenapa sih kita butuh filsafat ilmu? Nanti kita sambil jalan ngomong juga apa itu filsafat ilmu. Tapi kita lebih ke arah contoh ya, jadi nggak terlalu nanti sistematis dalam artian kayak kuliah. Saya akan berikan lebih banyak contoh. Kemudian kita diskusi tentang itu. Ini ada beberapa hal kenapa kita butuh filsafat ilmu. Pertama, ini ada beberapa kasus ya. Kasus pertama itu ada yang disebut dengan sihir Azandi. Jadi di Afrika itu suku Azandi itu ada kepercayaan terhadap sihir, dan itu kepercayaan terhadap sihir itu gini. Jadi kalau misalnya ada keturunan, ada beberapa orang dalam suku itu yang bisa punya sihir, tapi dia nggak tahu dia punya sihir atau enggak. Jadi itu anunya apa?
clue-nya. Dia nggak tahu dia punya kekuatan sihir atau enggak. Tapi misalnya orang yang punya kekuatan sihir itu, yang dia nggak tahu ya dia punya sihir atau enggak, dia itu benci sama orang, dia itu bisa ngebunuh orang itu tanpa tanpa orang itu tahu. Jadi bisa misalnya orang yang dia benci itu um, jatuh kemudian meninggal, kena kena makan binatang atau mungkin rumahnya jatuh dan segala macam. Yang intinya membuat orang itu bisa mati, nggak cuma hurting ya, tapi juga meninggal. Nah, cuma orang yang punya sihir itu kan karena dia nggak tahu dia punya kekuatan itu, apa? Dia juga jadi dia nggak tahu apakah dia mati itu karena memang karena dia punya kekuatan atau enggak. Jadi siapa yang punya sihir itu dalam budaya Azande ini dia apa namanya dirahasiakan. Dirahasiakan dalam secara sistematik ya. Jadi bahkan orang sendiri dia nggak tahu dia punya kekuatan sihir atau enggak. Yang bisa ngasih tahu bahwa satu orang itu adalah penyihir atau bukan, itu adalah ada lagi peramalnya. Jadi ada orang lain yang disebut dengan peramal yang akhirnya dia itu bisa ngasih tahu orang siapa yang ngasih tahu apa namanya yang penyihirnya itu. Cuma menarik ya adanya apa itunya apa budayanya menarik. Kemudian tapi masalahnya kayak gini, kalau misalnya kita nganggap seperti itu kan artinya ini ya apa cukup nggak sih itu apa sistem penilaiannya. Jadi peramalnya tadi karena dia tahu siapa penyihirnya, dia bisa ngasih tahu kemudian orang itu bakal dihukum karena dia bisa apa namanya. Nah, dia yang sebenarnya melakukan pembunuhan itu adalah penyihir tadi itu. Ini kan menurut aneh ya, kalau dengan apa kacamata kita yang modern itu cukup yang aneh. Jadi sehingga kan pasti muncul pertanyaan seperti ini kayak misalnya eh, pertama mungkin nggak sih kita mengetahui pikiran orang lain supaya mengetahui anatomi tubuh sendiri. Jadi kayak misalnya tadi ya si oracle tadi itu kayak tahu hal yang itu di luar dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu kan kita nganggap kayak ini kan nggak rasional kalau dari sudut pandang kita dan justru kayak apa namanya kayak ini kan apa kita bisa ngomong kita nggak punya metode untuk memverifikasi itu sama nggak rasional karena bertentangan dari sains dan cetera kemudian lalu kayak gimana kita memahami itu apakah kita emang harus mengiyai itu sebagai hal yang oke itu mungkin benar cuma kita nggak tahu saja atau mungkin itu hal yang salah kemudian kita maklumi itu kan hal-hal yang dilematis ya itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan penelitian ilmu yang biasa. Kayak kemudian akhirnya kita harus punya pemahaman apa itu rasionalitas. Nah, di situ itu masalah kan. Artinya kita nggak bisa dengan antropologi saja, dengan ilmu sosial saja, itu nggak bisa kita menjelaskan itu. We need something that is lebih fundamental dalam artian mendiskusikan itu. Nah, di situ kita butuh filsafat ilmu. Kayak gitu, teman-teman. Ini kasus satu ya. Kasus yang kedua misalnya kayak gini. Kasus Bush Rosa. Jadi Rosa Parks itu salah satu pejuang aktivis di Amerika. Waktu itu kan kalau di tahun 19 sebelum saya lupa tahunnya exactly. Cuma waktu itu black people itu kalau di bis nggak boleh duduk di depan. Tapi Rosa Parks waktu itu dia ada berani dia duduk di depan. Kemudian dia apa disuruh pergi sama sama ininya sama supirnya kamu ke belakang gitu. Cuma waktu itu Rosa Parks waktu itu ini apa namanya akhirnya karena dia nggak mau dan dia resist untuk tetap ada di tempat yang di depan dia itu membuat ini apa orang-orang black people di sekitarnya juga ikut bergerak juga oke kayaknya kita juga harus melawan sistem yang ini sistemnya rasis cuma kalau dipikir-pikir lagi teman-teman itu juga kurang rasional sebenarnya dalam artian kurang menguntungkan ya kenapa karena kalau misalnya kita ikut misalnya Rosa Parks ada orang ingin membuat satu demonstrasi let's say di Indonesia dan kita tahu demonstrasi itu bisa membuat negara kita menjadi lebih bagus tapi kalau kita gagal kita bakal dihukum kalau misalnya kita pakai game teori hitung-hitungan ini ya keuntungan lebih besar adalah kita nggak ikut saja gitu kita nggak ikut karena kalau kita nggak ikut kalau akhirnya demonstrasinya kalah kita nggak dihukum tapi kalau demonstrasinya menang, kita akan mendapatkan hasil dari itu, dari demonstrasi tersebut. Artinya ada conflicted gitu ya. Sama, lagi-lagi ini nggak bisa. Tapi kenapa akhirnya tahu itu tidak menguntungkan, tapi orang-orang tetap melakukan itu. Gitu. Kenapa orang melakukan hal yang berisiko yang itu keluar dari self interest-nya? Itu juga kita butuh satu framework yang itu di luar ilmu deskriptif. Jadi mengapa orang mau mengikuti norm dan mengapa orang mau mengikuti norm atau yang bertentangan dengan self interest-nya kayak tadi ya. Bagaimana seorang dapat menentukan norma sosial yang salah dan menggantinya. Jadi yang pertama itu kenapa sih kita mau pakai sama norm yang itu salah? Misalnya kita tahu kalau misalnya satu peraturan itu nggak menguntungkan kita, tapi kita diem aja. Ya mungkin orang ada perasaan takut dan segala macam. Tapi gimana kita sampai bisa
melakukan perubahan sosial. Karena perubahan sosial itu kalau dalam hitungan untung-untungan matematis, that's not tidak menguntungkan. Harusnya nggak revolusi sosial dan segala macam reformasi nggak pernah terjadi kalau kayak gitu. Tapi itu terjadi, why? Kalau mungkin tadi ya, kasusnya itu lebih ke arah ini apa, ilmu ilmu sosial, so let's not talk alam. Dan, selama ini kan kita nggak kok ilmu alam tuh saklek ya. Uh, Netral, kemudian dia kayak penuh kayak apa namanya, deskriptif, kemudian ngomongin fakta dan segala macam. Jadi nggak ada persoalan nilai yang masuk. Nah, cuma akhirnya saat ilmu alam mengatakan bahwa satu hal ini salah, kita langsung kayak secara otoritatif mempercayai bahwa itu adalah hal yang benar, sehingga kita buang. Contoh misalnya, kalau teman-teman tahu ada yang disebut dengan phlogiston. Phlogiston ini entitas ilmiah yang waktu tahun sekitar 1700-an itu dianggap nyata, real. Dan banyak ya kasus-kasus yang entitas nyata yang sekarang itu sudah nggak dianggap lagi, kayak misalnya ether, kalorik, dan setelah itu sudah diganti dengan oksigen, dengan kinetic gas, dan teman-teman yang sekarang kita anggap sebagai teori modern. Nah, cuma masalahnya, kenapa kita pindah dari misalnya ini pemahaman kita percaya bahwa itu phlogiston, kemudian kita pindah ke oksigen misalnya. Mungkin kalau kita diajarin, kalau teman-teman yang pernah belajar, mungkin karena teorinya nggak efektif, mungkin salah, which is sebenarnya nggak begitu benar, karena apa namanya, phlogiston dan kalorik dan semua yang selama itu juga bisa melakukan prediksi. Padahal kan kita selalu mengatakan bahwa kayak kesuksesan satu teori itu ditentukan dari prediksinya. Ditentukan dari seberapa kuat dia bisa memprediksi, seberapa besar dia bisa memanipulasi sesuatu. Dan itu semuanya bisa terjadi semua di teori-teori yang lama yang ditinggalkan ini. Lalu kenapa kita harus pindah? Ya mungkin karena lebih efektif, lebih bisa menghasilkan yang lain. Tapi itu kan cukup ini ya. Itu penalaran yang sebenarnya non ilmiah, karena it's more like politik. Kita ada memilih yang lebih sederhana. Tapi apakah sederhana itu selalu ilmiah? Kayak gitu kan aneh ya, apa? Hal yang juga nggak bisa kita bahas lagi dalam ilmu sendiri. Jadi kayak misal apa standar kesuksesan teori, apa yang terjadi jika lebih dari dua teori dapat prediksi dengan benar, kita memilih yang mana, dan kenapa kita harus milih yang satu, dan kita biarkan semuanya berkembang, kayak misalnya seperti itu kan hal-hal yang akhirnya di luar dari non ilmiah. Nah, disitulah kenapa kita butuh filsafat ilmu, teman-teman. Jadi ilmuwan itu selalu bekerja dengan asumsi filosofis tertentu, dan filsafat ilmu itu bertugas menelusuri asumsi tersebut, mengevaluasinya, dan kembali lagi untuk menyelesaikan puzzle dalam problem keilmuan. Yang itu nggak bisa diselesaikan kalau kita hanya melakukan penelitian-penelitian deskriptif. Jadi penelitian lebih ke arah reflektif ya. Nah, lalu gimana cara kita bisa berfilsafat ilmu? Itu hal yang sangat cukup susah, teman-teman. Kita harus kayak read a lot of books, kemudian tahu gimana cara analisis logis kayak biasanya. Cuma untuk dalam tataran kita, misalnya teman-teman bukan scholar of philosophy, bukan filsafat. Yang penting kita tahu ininya aja, kita tahu problem-problem utamanya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan utama yang akhirnya nanti kita jadikan sebagai alat refleksi kita untuk tahu ini sudah sampai ke sana belum nih, gitu. Nah, sebelum itu kita masuk ke problem utama filsafat ilmu ya. Jadi yang pertama itu kayak normativitas, dapatkah ilmu objektif. Yang tadi itu lebih ke arah ilmu bisa objektif nggak ya? Atau sebenarnya nggak bisa? Atau kalau bisa, dalam seberapa besar objektivitasnya? Itu kayak persoalan normativitas. Jadi apakah dapatkah ilmu objektif? Terus kemudian masalah naturalisme. Ini masalah kayak ada ke satu metode ilmiah untuk semua ilmu. Atau ilmu itu setiap ilmu punya metodenya sendiri. Gitu. Tapi kalau misalnya ilmu punya metodenya sendiri, kenapa kita harus mengatakan ada ilmu yang baik dan ilmu yang buruk? Gitu. Apa yang misalkan akhirnya kayak misalnya astrologi dan astronomi. Setelah itu kan ada hal seperti itu. Dan kemudian adakah ilmu terakhir dan segalanya? Masalah reduksianisme. Jadi apakah satu teori direduksi ke dari teori yang misalnya teori-teori sosial, ada nggak sih yang bisa menyatukan teori-teori itu semua kemudian jadi teori yang lebih sederhana, lebih kecil, dan lebih fundamental. Kalau teman-teman cukup familiar dengan perdebatan di ilmu, di fisika misalnya, kayak ada kecenderungan untuk kita mencari theory of everything, bukunya Stephen Hawking waktu itu, yang cukup lama. Jadi ada nggak sih ilmu terakhir dan segalanya? Itu yang kita nggak sudah dipertanyakan, nggak bisa kita jelaskan hanya dengan keilmuan. Dari sudut pandang ilmu sendiri. Kemudian kayak ini ya, identitas. Apa itu ilmu, yang bukan ilmu, dan batas cakupan ilmu, itu lebih ke arah itu. That's problem utama filsafat ilmu. Lalu gimana kita ngelakuinnya? Sebenarnya cukup aneh ya, cukup mudah-mudah susah ya. Mudah karena
tidak ada metode yang sangat spesifik untuk kita melakukan filsafat ilmu. Jadi karena filsafat, jadi kita semakin kita bisa membuat bisa berefleksi sebebas mungkin, itu sudah lebih dari cukup. Cuma juga ini susah karena kalau kita butuh kayak kerigidan dalam berpikiran itu kita butuh logika. Nah, logika di sini itu cukup spesifik dalam artian bukan logika simbolik dan segala macam, tapi logika kalau kita misalnya ada kesimpulan seperti ini, soalnya ada premis seperti ini, kesimpulannya apa? Ini disebut dengan falasi. Nah, itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan kita ngelihat kayak simbol logikanya aja, tapi kita juga harus tahu konteks dan kita harus tahu perdebatan aslinya, dan situ agak susahnya. Nah, hari ini saya akan masuk ke pertanyaan yang diminta sama teman-teman UPI, itu yang bagaimana cara kita melihat, sebaiknya kita melihat ilmu. Dan di sini kita sebenarnya masuk ke pertanyaan yang pertama tadi, ya, teman-teman. Normativitas, dapatkah ilmu objektif? Karena kan itu yang bisa kita lihat kan. Saat kita melihat ilmu sebagai misalnya publik, sebagai yang scholar, itu apa yang kita ingin kejar, itu bisa nggak sih kita rely bahwa ilmu itu objektif? Kalau enggak, apa ekspektasi yang bisa kita berikan? Gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk dulu ya. Jadi, haruskah ilmu berjalan tanpa nilai tertentu? Jadi, gimana kita harus melihat ilmu? Apakah kita melihat ilmu sebagai hal yang objektif? Seperti itu. Sebentar. Nah, ini. Pandangan konservatif kita terhadap ilmu itu kan gini, ilmu itu netral dan ilmu itu berbicara hanya fakta dan tidak yang lain. Jadi tidak ada tidak ada asumsi-asumsi yang itu misalnya moral kayak baik dan buruk atau politis atau sosiologis yang lain. Jadi mostly apa yang ditemukan ilmu itu bebas dari nilai-nilai tersebut. Jadi mereka itu fakta only gitu ya. Nah, itu penting kenapa? Untuk para yang menganggap ilmu secara konservatif adalah berapa hal ini. Secara praktis, jadi untuk kalau misalnya ilmu itu ada nilai yang misalnya ilmu itu tidak netral, tidak ngomongin hanya fakta, secara praktis itu ada kecurigaan bahwa hasil ilmuwan itu didikte oleh nilai tertentu dan mengurangi objektivitas tentunya ya. Padahal hasil ilmu sering digunakan untuk kebijakan publik. Jadi harusnya ilmu itu harus senetral mungkin dan dia harus ngomongin fakta sebagus mungkin. Kemudian secara teoritis itu masalahnya adalah kesulitan menetapkan standar antara ilmu yang baik dan yang buruk serta menentukan ilmu mana yang harus nilai mana yang harus dipegang oleh ilmu. Jadi kalau misalnya ada nilai lain di luar di dalam keilmuan itu kita nggak bisa memisahkan mana yang baik ya dan yang buruk karena kalau misalnya ada standar bahwa ilmu yang baik itu adalah ilmu yang netral, kita bisa buang yang buruk-buruk nggak netral sebagai ilmu yang buruk kayak gitu. Nah, cuma pandangan ini bermasalah teman-teman dan kita akan melihat kenapa ini bermasalah dan kenapa itu penting buat kita misalnya sebagai tadi ya yang scholar dan sebagai public in general. Ini yang pertama, kita ngelihat contoh kasus dulu. Contoh kasus ini sensus di Amerika. Jadi kalau di Amerika itu ini ya berbeda dari di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita mostly secara politik kita tersegregasinya itu cukup cukup plural, gitu. Tidak polar. Kalau di Amerika itu cukup polar ya. Jadi yang besar itu hanya dua. Jadi teman-teman itu either you are Republic atau Demokrat. Ada yang di tengah di situ, tapi itu kecil banget. Jadi kalau misalnya kita agak liberal dan suka agak progresif, kita biasanya ikut Demokrat, dan kalau misalnya kita konservatif kita ikut Republik. Nah, ini ada satu masalah yang ini cukup diperdebatkan, yaitu pemilihan apakah sebaiknya untuk mengetahui jumlah penduduk di Amerika dan karakternya kita menggunakan survei atau sampel. Masalahnya adalah saat kita menggunakan survei itu sangat mungkin kita itu menghitungnya kurang. Kenapa? Karena susah ya, karena kita harus ngelihat semuanya, kita harus masuk ke semua orang, kita notokin pintu semua orang, kemudian kita ngecek semuanya. Padahal sangat mungkin nih kita datang kemudian orangnya nggak ada, atau kita datang kemudian orangnya nggak ngomong hal yang benar. Banyak banget masalahnya itu
jatuhnya nanti ke jadi undercount, kurang anunya apa penghitungannya. Sedangkan kalau yang pakai sampel, teman-teman itu justru malah 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 overcount. Jadi kayak kita terlalu banyak ini apa namanya? Oh, sorry. My bad. Kebalik ya tadi ya, teman-teman. Jadi tulang sampel justru malah malah overcount. Jadi kayak kita kalau kita datang ke orang-orangnya, jadi kita bisa ini apa namanya? Bisa bisa ini apa? Kalau kita datang ke sorry, maksudnya gini. Kalau misalnya kita datang ke rumah setiap orang, akhirnya kita nanti overcount kayak kita ada yang sorry, kebalik ya. Maksudnya sampel tadi itu, maksudnya survei, jadi kita kayak datang ke semua orangnya. Jadinya apa? Undercount maksudnya tadi ada yang nggak gitu. Sedangkan kalau sampel kita cuma ngambil beberapa saja, takutnya overcount karena kita nggak verifikasi secara langsung, jadi sangat mungkin ada yang kayak double itunya apa hitungannya. Dan karena kita nggak ngeliat langsung ya, dan mungkin satu orang dihitung dua kali. Nah, kita disebut tipe 1 dan tipe 2. Nah, masalahnya kalau kita menggunakan survei, itu kita akan menunjukkan kalau misalnya orang-orang milih Republik itu lebih tinggi. Tapi kalau kita menggunakan sampel saja, itu Demokrat yang lebih tinggi karena orang-orang Demokrat biasanya itu mostly ini apa namanya gampang ditemui pertama, kemudian kedua mereka ini apa kita nggak harus ini ya apa nggak harus biasanya orang-orang kayak migran segala macam yang itu bukan orang orang asli Amerika. Jadi tapi dengan sampel kemungkinan itu ada kesalahan yang tingkatnya ke sana. Cuma enaknya sampel itu murah ya, kita nggak harus mensurvei semua orang di Amerika. Dan ini sangat penting buat mereka karena uh, jika misalnya, karena ini representasi di publik ya, jadi kita bisa tahu apa misalnya yang dari survei ini yang muncul adalah yang besar Republik, maka itu akan bagus buat partai mereka. Sedangkan kalau Demokrat, ya berarti kebalikan bagus buat Demokrat. Nah di sini kan artinya ada ini ya, apa namanya? Kalau teman-teman lihat ini ada permasalahan metodologis, masalah dari ilmu itu sendiri gitu. Pertama misalnya, kenapa kita milih survei instead of sampel gitu? Masalahnya, oh karena masalah keuangan gitu. Karena kita milih sampel karena kita nggak punya uang, akhirnya kita milih milih untuk dapat sampel. Tapi kan itu ini ya, itu adalah keputusan non ilmiah gitu teman-teman. Antara kita milih survei atau sampel. Berarti ini kan apa namanya? Berarti itu kurang nggak. Jadi pemilihan survei atau sampel berarti itu menjadi dasari pada apa? Dasar ilmiah sehingga sangat mungkin juga hasilnya itu juga jadi kurang ilmiah. Sama, kenapa kita pakai survei? Karena oh ini apa namanya? Karena kita punya uang, kita ingin tahu semuanya gitu. Nah itu kan juga hal yang bukan non ilmiah, itu kan keinginan kita untuk bisa mendeskripsikan semuanya. Nah dari refleksi itu kita bisa ngelihat kayak pandangan ini itu melawan ini teman-teman, pandangan yang di bawah ini, yang kita sebut dengan tesis kuat bebas nilai. Jadi maksudnya bebas nilai tadi itu ilmu itu harus objektif dan nilai tidak memiliki peran dalam penelitian. Tapi dari sini kita ngelihat kalau oh ada peran ternyata apa namanya nilai itu kayak murah atau enggak, kemudian kita punya uang atau enggak, kemudian siapa yang ingin kita dapatkan. Berarti kan itu ada nilai lain selain ilmu yang masuk ya. Nah, kalau kita lihat yang tadi, saya singkat ya, TKBN, tadi itu tes kuat debat nilai yang ngomong bahwa ilmu harus objektif, itu mengandalkan ilmu tidak memiliki tujuan, teman-teman. Padahal ilmu memiliki tujuan ya, kebenaran diinspirasi oleh tertentu. Tapi padahal masalahnya adalah ilmu itu punya tujuan, tujuannya itu kita sebut dengan nilai epistemik. Jadi dia diinspirasi oleh nilai tertentu, yaitu kita harus akurat misalnya, dan kita harus benar. Nah, dengan memahami bahwa ada nilai epistemik seperti itu, kita bisa mengakomodasi yang tadi, mengakomodasi masalah survei dan sampel tadi ini. Oke, memang benar apa namanya konteks apa secara konteksnya itu nggak ilmiah karena di motivasinya itu misalnya nggak ilmiah, motivasinya adalah karena kita nggak punya uang dan segala macam. Tapi kan deskripsinya tetap ilmiah. Gitu. Nah, karena itu kita harus kayak mengubah hal yang dianggap secara konservatif yang di bawah ini, bahwa ilmu harus objektif dan dinilai tidak memiliki peran dalam penelitian itu menjadi yang lebih lemah, yang kita sebut ini teman-teman tesis moderat bebas nilai. Jadi ilmu menjadi objektif saat hanya nilai epistemik menjadi konstitutif. Jadi maksudnya konstitutif itu ini ya, dia dibentuk oleh nilai epistemik. Jadi hasilnya bukan motivasinya, itu adalah nilai epistemik. Epistemik itu kayak seperti akurasi, kemudian deskriptif. Jadi
itu yang menjadi dasarnya. Sedangkan moral dan politik itu menjadi konteks-konteksnya saja. That's okay gitu. Jadi kalau misalnya sensus itu kayak moral dan politiknya itu masalah kontekstualnya. Itu nggak ada masalah. Tapi isinya sendiri kayak isi pengetahuannya itu konstitutif dan itu nggak ada masalah. Kita bisa tetap mengatakan bahwa ilmu itu objektif dan imparsial. Nah, cuma masalah ini cukup bermasalah juga teman-teman. Kenapa ini bermasalah? Karena ini ya, uh, saya singkat ya, tadi kita sebut dengan TMBN, tesis model bebas nilai, itu mengandaikan moral dan politik dapat untuk tidak konstitutif. Tapi goal ilmu adalah mengurangi nilai non epistemik sebaik mungkin. Jadi yang di luar kayak moral politik itu kita hindarkan. Jadi ilmu dalam konteks justifikasi dapat imparsial dan dalam konteks produk teori dapat netral. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, masalah yang di mana? Ini masalah imparsialitas ilmu, teman-teman. Jadi imparsialitas ilmu itu melihat bahwa pemilihan satu perangkat teoris tidak melibatkan nilai non epistemik atau murni ilmuwan. Itu masalah, itu imparsial ya. Jadi tidak melibatkan masalah itu. Ilmu motivasi apa namanya? Saat dia melakukan penelitian teori, saat dia menghasilkan riset itu murni ilmuwan kategorinya. Nah, cuma ini bermasalah ya. Jadi menurut ini saya lupa namanya. Sebentar, saya cek ya. Semoga teman-teman bisa kalau mau bisa. Richard Runner, yes. Jadi di penelitiannya Richard Runner ini menarik ya, karena gini teman-teman, saat kita membuat teori ilmiah, kita kan selalu ini ya, selalu membuat hipotesis gitu. Sedangkan kayak hipotesis itu kita anggap benar, itu ternyata nggak murni ilmuwan. Gitu. Jadi kita hipotesis itu benar, itu selalu mengandaikan pertimbangan moral dan politik, bahkan ekonomis ya. Jadi padahal saat kita ngomong hipotesis itu kan tadi ya kalau kita masuk yang di soal sebelumnya itu yang konstitutif dalam ilmu tadi itu. Kenapa? Karena saat kita ingin membuat ini apa? Um, ingin membenarkan satu hipotesis, kita itu harus tahu kayak nilai P-nya. Nilai P itu kayak standar minimalnya. Um, Standar minimal mengapa kita menerima satu teori. Cuma masalahnya memang ada standar, tapi memang ada standar minimal. Gitu. Cuma siapa nggak ada yang menentukan standar minimal itu? Mengapa bahwa satu hipotesis itu dianggap benar jika misalnya nilai P-nya sekian? Gitu. Nah, itu ternyata itu nggak ada teorinya, teman-teman. Teori itu dihasilkan dari, itu aneh ya. Bilang kita secara pragmatis. Kita ingin, misalnya, kalau kita salah, kemungkinan hipotesis kita salah itu merugikan lebih banyak orang, akhirnya nilai P-nya itu kita naikin. Kita naikin sehingga apa? Um, tingkat kesalahannya itu harus benar-benar kecil. Tapi kalau misalnya enggak, kita bisa lebarin. Masalahnya kalau kita kecilin itu benar-benar susah itu dapatnya. Tapi kalau misalnya kita lebarin agak mudah, cuma banyak salahnya. Contoh sederhananya itu seperti ini, detektor metal ya, detektor metal di apa? Di pesawat. Kita bisa mengadakan nilai itu seperti detektor metal dalam pesawat. Saat kita datang ke bandara kan kita dianuin detektor metal gitu. Kalau detektor metalnya terlalu sensitif, itu dia bisa bunyiin hal-hal yang bahkan di luar yang kita ingin dapatkan, kayak misalnya dia bisa bunyi hanya karena uang logam, padahal kita maunya dia bunyi untuk pisau dan untuk pistol dan segala macam. Jadi itu sangat mengganggu. Tapi kalau kita kecilin, justru takutnya kita akan kehilangan hal-hal yang lebih kecil tadi itu. Kenapa ada kita milih untuk memakai detektor metal yang sensitif dan bukan yang tidak sensitif atau kebalikannya, itu di luar motivasi keilmuan dan teori ilmiahnya, itu pragmatis, maksudnya nggak berdasarkan epistemik tadi itu. Nah, ini masalahnya. Artinya jika itu benar, bahkan tesis yang tadi ini teman-teman, tesis yang mengatakan bahwa ilmu menjadi objektif saat hanya nilai epistemik menjadi konstitutif, dengan moral dan politik menjadi kontekstual, itu juga problematis karena ternyata banyak nih temuan-temuan ilmiah yang itu kita anggap objektif, tapi sebenarnya nilai epistemik ada nilai di luar epistemik yang menjadi konstitutif, kayak gitu. Itu masalah imparsialitas. Sekarang masalah netralitas. Sedangkan kalau masalah netralitas ilmu adalah melihat ilmu hanya boleh menjelaskan fakta dan tidak boleh membuat rekomendasi yang kebijakan yang normatif. Contoh misalnya ilmu itu A membunuh X kayak gitu. Sedangkan ilmu itu membunuh itu salah. Nah, ini juga problematis teman-teman. Masalah ini juga bermasalah karena ini ya masalah pertama. Jadi di bukunya ini
Value Free Science, Ideal and Illusion. Ini aneh, antologi yang edit Harold Kincaid, John Humphrey sama Alison Wiley. Ini masalah pertama. Jadi kuasa, motivasi, dan posisi ilmuwan dalam kuasa tertentu membentuk hasil keilmuan. Dan asumsi tertentu membuat ilmuwan melupakan data interpretasi yang mungkin. Yang ini sangat sangat common. Kalau kita melihat contohnya misalnya ini pemerkosaan misalnya. Kita ngelihat misalnya pendekatan teori psikologi evolusioner ya. Jadi teori psikologi evolusioner itu ya, kita melihat bahwa psikologi manusia itu adalah hasil evolusi misalnya sebelum kita. Jadi kayak 20 sampai 30 juta tahun yang lalu, kemudian kayak 2 sampai 3 juta tahun yang lalu, kemudian dia berevolusi jadi seperti apa sehingga jadi kita yang sekarang. Nah, mereka punya pandangan yang menarik tentang pemerkosaan. Ya, mereka menganggap seperti ini bahwa pemerkosaan terjadi sebagai strategi evolusi jantan untuk mendapatkan betina tanpa sumber daya. Jadi kalau kita lihat di teori evolusi, orang spesies-spesies yang hampir sama dengan kita itu melihat bahwa betina itu menyukai pejantan yang dia punya banyak resource, dalam artian dia punya banyak kemungkinan untuk dapat makanan, dia punya menguasai makan, betina lebih suka. Dan pejantan-pejantan yang nggak punya sumber daya itu biasanya melakukan pemerkosaan. Asalnya ada yang ngambil memperkosa, misalnya dia kayak mensetubui betina yang nggak suka dengan dia dengan paksa. Psikologi evolusioner mengatakan bahwa itu adalah dasar dari pemerkosaan karena kita nggak punya sumber daya. Jadi itu kan ya sedikit, I'm sorry kalau misalnya sedikit ofensif atau sensitif bahasanya, cuma psikologi evolusioner menganggap bahwa temuannya itu berdasarkan fakta. Jadi itu di luar baik atau buruk. Jadi pemerkosaan itu that's just natural fact kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah pemerkosaan sebagai objek investigasi itu netral? Jadi di sini masalahnya. Justru enggak. Ini adalah contoh di mana tadi itu ilmu harusnya enggak netral. Kenapa? Karena asumsi pemerkosaan tadi itu akan bermasalah saat kita melihat itu sebagai satu fakta yang netral. Kenapa? Karena apa sih asumsi pemerkosaan itu kan konsen dan persetujuan. Sedangkan saat kita mengatakan konsen dan persetujuan itu dasarnya adalah hak asasi. Dan saat kita ngomongin hak asasi, kita itu sebenarnya ngomongin hal yang moral dan politis, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, artinya penelitian atas pemerkosaan itu berangkat dari input yang tidak berilmiah. Harusnya, karena kita menganggap bahwa pemerkosaan itu terjadi sebagai pelanggaran hak. Sedangkan saat kita ngomongin hak sendiri itu nggak netral, yaitu problem moral dan politis. Bahwa pemerkosaan adalah hal yang tidak baik. Itu yang pertama. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensi pertamanya adalah saat kita menganggap bahwa pemerkosaan itu nggak berhubungan dengan hak, itu problematis nilai investigasi penelitian kita. Karena ini karena itu problematis karena seperti ini teman-teman. Kita nggak, psikologi evolusioner itu ngelihat tadi ya, contohnya adalah dengan hal yang binatang-binatang yang spesies dengan kita, kemudian dia melihat itu sebagai kayak masa lalu kita yang membentuk evolusi kita sekarang. Nah, masalahnya saat kita ngomongin manusia dan kayak binatang, that's totally different thing. Mereka they don't have value dan mereka mostly based on instinct. Dan kalau kita ada value, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kalau misalnya di manusia ini adalah pemerkosaan, di manusia itu pemerkosaan, kita nggak bisa tahu apakah di binatang itu kita bisa sebut dengan pemerkosaan tidak, karena masalah konsen dan persetujuan itu adalah masalah asasi, dan saat kita ngomongin hak biasanya itu juga ngomongin masalah kayak moral, politik, apa sih yang disebut dengan kita punya hak, karena harus ada syaratnya juga ya, yang itu agak berbeda, sehingga saat itu berbeda kita bisa mengatakan bahwa psikologi evolusioner yang mengatakan bahwa dia itu netral secara investigasi, itu sebenarnya nggak netral. Dia menganggap bahwa dirinya netral, sebenarnya dia mengemban nilai tertentu, nilai bahwa hak itu tidak berhubungan dengan persetujuan. Itu kan aneh ya. Saat kita ngomongin hak tadi itu juga lebih dari, sudah hal yang di ilmiah lagi, itu sudah hal yang yang sudah sifatnya politis dan moral. Nah, ini juga bermasalah teman-teman. Kenapa? Karena kan kalau tadi kita bilangnya adalah di sini ya. Ya orang-orang menganggap bahwa ilmu itu netral itu ilmu tidak boleh membuat kebijakan yang normatif karena karena dia netral, jadi dia
kayak A X, dia nggak ngomong bahwa X itu salah atau tidak. Cuma masalahnya dengan misalnya kita memakai pendekatan evolusi psikologi evolusioner itu, kita akan melihat pemerkosaan sebagai masalah sumber daya, teman-teman. Sehingga apa? Itu mengatakan secara tidak langsung itu bahwa hal yang terbaik untuk menuntaskan pemerkosaan adalah dengan meningkatkan sumber daya, artinya dengan menghapus kemiskinan, which is problematic. Kalau kita karena kita melihat bahwa bahkan pemerkosaan terjadi di segala level ekonomi. Itu yang disebut tadi cukup naif saat kita mengatakan bahwa kayak ilmu itu bisa netral. Contoh kedua misalnya ini ekonomi positif. Ekonomi positif ini, sorry itu kurang S. Ekonomi positif berfokus pada efisiensi. Jadi mostly ekonomi yang teman-teman pelajari selama itu sifatnya nggak politis, harus seperti apa itu ekonominya bersifat positif. Dasarnya adalah efisiensi dan kita ingin mengejar optimalitas atau keadaan Pareto. Nah, ini juga bermasalah ya teman-teman. Ini ekonomi yang positif itu menganggap bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah just a fact gitu, fakta, dan itu tidak terpengaruh oleh nilai apapun. Nah, hal ini mengarahkan pada kecenderungan bahwa masalahnya jika kita menganggap itu sebagai benar, ini punya kecenderungan seperti ini teman-teman. Mengarahkan bahwa kecenderungan bahwa yang efisien adalah apa yang harus dilakukan terhadap sistem ekonomi. Padahal kalau kita mikir lagi, efisiensi itu tidak selalu berlaku di konsep ekonomi gitu. Efisiensi hanya salah satu cara yang mungkin untuk kita mengkategorisasikan atau memframing ilmu ekonomi. Itu hanya salah satu caranya. Cuma karena ekonomi positif itu menganggap bahwa mereka itu fakta, jadi hal ini nggak kelihatan. Contoh misalnya kayak standard of living sama employment. Standard of living itu ini ya, standard of living ini kayak standar kita hidup, berapa yang harus kita keluarkan sehari-hari. Itu kan sistem aneh ya, konsep di ekonomi ya. Gimana cara kita menghitung standard of living ekonomi? Ada cara pertama, kita ngitungnya pakai efisiensi. Pakai efisiensi ya. Apa yang optimal, artinya dengan resource yang sama kita bisa menghasilkan banyak hasil ya. That's one of the principle of economy. Yang itu sebenarnya bukan prinsip of economy, tapi prinsip dari ekonomi yang berbasis pada efisiensi. Tapi saat kita ngomong standard of living, itu sebenarnya pertanyaannya bukan pertanyaan ekonomi saja, itu juga pertanyaan yang ada hal-hal yang kita anggap sebagai yang baik yang itu bisa masuk ke sana. Contoh misalnya saat kita ngomong standard of living, siapa saja yang harusnya punya standard of living yang bagus? Oke, harusnya semuanya, that's the ideal thing. Oke, bagus. Cuma masalahnya dalam sistem ekonomi kita nggak bisa melakukan itu ya. Masalah terjadi saat kita harus menentukan distribusinya. Distribusinya macam apa. Kemudian jika ada orang kaya dan orang miskin, seberapa banyak kita boleh punya orang kaya dan seberapa banyak kita boleh punya orang miskin. Oke, kita bisa jawab itu secara efisiensi. Yang paling efisien adalah misalnya orang kayanya jumlahnya 20%, tapi 80% itu enggak. Oke, that's good yang biasanya kita anggap sebagai kayak dasar untuk kita melihat ekonomi. Cuma masalahnya saat kita punya standar seperti itu, yang misalnya let's say 80 orang kaya 20%, 80 orang miskin, itu ternyata kalau kita lihat itu kan hanya salah satu ini ya. Salah satu cara kita melihat ekonomi, kita bisa membayangkan ekonomi yang lain yang itu mungkin 40-60 misalnya, atau mungkin 50-50 atau 100% semuanya kaya atau semuanya enggak. Nah, hal itu saat kita masuk ke sana itu sudah di luar nilai efisiensi, teman-teman. Contoh lain adalah employment, kayak ini ya, pekerjaan. Apa sih yang kita sebut dengan pekerjaan? Kalau kita gunakannya ekonomi sekarang, pekerjaan apapun yang kita lakukan yang itu menghasilkan uang, kita digaji gitu. Cuma itu cuma salah satu cara untuk kita melihat employment. Kita bisa melihat employment misalnya dalam teori Marxian misalnya, teori employment teori kerja sebagai kayak pemenuhan diri. Jadi di luar pemenuhan diri itu bukan pekerjaan. Kalau misalnya kita ngelihat yang ekonomi yang awal kayak Adam Smith, itu pekerjaan hanya kita kategorisasikan sebagai hal-hal yang itu sifatnya kotor. Yang sifatnya kotor kita tidak sebut dengan pekerjaan. Nah, pemilihan definisi tersebut itu sangat dipengaruhi dari tadi teman ideologi yang kita punya. Kalau ideologi kita liberal, kita akan melihat itu sebagai efisien. Kalau ideologi kita lebih struktural, kita fokus pada pengurangan ketidakadilan, itu kita bisa membuat definisi yang berbeda. Artinya definisi yang kita pakai even dalam konsep of ilmu itu sendiri itu punya basis ideologis kayak gitu. Itu opsi satu, opsi keduanya banyak proposal yang menarik.
mengandalkan nilai moral atau tertentu. Permisi Kak, Ya, untuk penyampaian materinya kurang 10 menit ya Kak. ya, makasih ya. Thank Siap. you. Terus ini kemudian sudah hampir terakhir, masalah teratas ilmu ya. Contoh misalnya tadi, saya ingin ulang sedikit beberapa, kayak banyak proposisi sebenarnya yang sepertinya ilmiah, tapi sebenarnya dia mengandalkan nilai moral tertentu gitu. Contoh misalnya A membunuh X yang mengandalkan adanya pelanggaran moral. Ini kita sudah bahas sedikit tadi ya, tapi akan saya masuk sebentar. Banyak penelitian dimulai dan diwarnai oleh konsepnya tersebut, seperti X dilakukan untuk memberantas kemiskinan. Mengakui netralitas ilmu berarti membuang sifat dan semua kemungkinan emansipatif dari ilmu. Jadi kalau kita melihat ilmu itu nggak ideologis, ilmu itu netral, justru bermasalah karena kita kayak menghilangkan kemungkinan bahwa ilmu itu sifatnya memang politis. Politis dalam artian ya, apa namanya? Kita punya tujuan tertentu untuk melawan, sehingga motivasi kita harus menyadari bahwa ada motivasi tersebut. Ini contoh ketiga ya, misalnya kita ngomongin kekerasan. Misalnya Indonesia adalah negara yang kasar, let's say, violent bahasa Inggrisnya. Kasarnya tingkat pembunuhannya tinggi, atau mungkin tingkat orang merasa terancamnya tinggi, contoh seperti itu. Nah, itu bisa kita pahami sebagai fakta dan juga sebagai evaluasi, teman-teman. Fakta karena memang itu fakta, yes, kasar. Evaluasi sebagai bahwa Indonesia itu sebagai kritik terhadap Indonesia. Itu adalah artinya negara itu bukan negara yang begitu baik dalam tanda kutip. Nah, orang-orang mengatakan bahwa kayak misalnya ilmu itu nggak punya ini apa, tidak ada itu netral, itu seperti mengatakan seperti ini. Indonesia adalah negara dengan nilai misalnya XX ya di skala pembunuhan per kapita. Tapi let's say kita masukin nilainya, teman-teman, itu nggak bermakna apa-apa. Jadi ada dua kemungkinan, dia nggak bermakna apa-apa. Ya, dia ngomongin angka, tapi kita nggak bisa interpretasi kan. Tapi saat kita masukin interpretasi sebagai syarat minimal untuk kita mengetahui konten dari makna dari apa namanya nilai bla 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 di skala penggunaan per kapita itu, kita masukkan nilai kita lagi. Kita sudah punya anggapan bahwa Indonesia adalah negara yang kasar sebagai kalimat yang evaluatif, dan dia nggak cuma fakta saja. Jadi kalimat yang murni objektif tidak bermakna memiliki nilai pragmatis yang kecil. Dan kalau kita ingin masuk interpretasi, itu jadi tidak murni objektif lagi, dalam artian netral tadi. Nah, karena itu teori kritis, jadi ada kayak akhirnya banyak ini apa pandangan lain selain tadi yang kita anggap teori yang ilmu yang itu bebas, nilai yang itu netral. Itu ada teori kritis, feminisme, dan realisme kritis. Itu adalah beberapa kelompok yang menolak imparsialitas dan netralitas ilmu dan menganggap bahwa ilmu bersifat emansipatoris untuk melawan ketidakadilan. Emansipatoris membebaskan ya, artinya. Ilmu itu justru ilmu itu harus politis, dalam artian ilmu itu kita gunakan dalam artian motivasinya, kemudian jalannya seperti apa, kemudian inputnya itu bersifat emansipatoris untuk melawan ketidakadilan. Yang menurut saya itu that's a good proposal ya. Cuma lagi nanti silakan kalau ingin didiskusikan lagi. Ini bagi mereka mengambil sikap tujuan ilmu dan kritis terhadap asumsi keilmuan membuat ilmu semakin objektif. Karena membuat mereka mengantisipasi peran dan efek nilai dalam ilmu. Saat kita sadar bahwa ada nilai dalam ilmu itu nggak objektif 100%, itu justru membuat bagus ya, karena ada implikasinya, membuat saintis itu harus sadar bahwa mereka itu nggak bekerja dalam ruang kosong dan hasilnya itu benar-benar netral. Selalu ada asumsi saat mereka membuat teori, saat mereka melakukan penelitian, dan saat mereka melakukan hasil yang itu digunakan untuk rekomendasi. Jadi, kalaupun kita ngelihat tadi pertanyaan yang diminta dari UPI adalah apa? Bagaimana kita melihat ilmu? So, ini apa? Hal yang bisa saya diskusikan adalah tadi it's better, lebih baik menurut saya kalau misalnya kita ngelihat ilmu itu justru tidak 100% netral. Kita justru melihat ilmu sebagai satu hal yang politis ya, yang dalam artian. Tapi kalau saat kita melihat politis, kita nggak membayangkan seperti yang Stalin atau Hitler gitu. Tapi politis dalam artian kita gunakan, kita sadar bahwa ilmu itu harus diarahkan ke satu hal tertentu. Dan apa yang kita lawan sekarang itu prioritas tertentu kita itu kan hal yang non dunia ya. Ya sekalian aja kita masukin yang memang kita masuk, yang kita inginkan. Karena pasti nggak ingin dunia yang tidak adil. Jadi, so why not kita make ilmu itu yang justru yang bisa membuat kita itu membuat dunia yang lebih adil, yang dunia lawan tidak adilan. Terakhir ya, tadi itu ada, jadi objektivitas sebagai tanpa bias, tadi nggak bisa. Objektivitas sebagai reliabilitas ternya yang keakuratan dari metodenya itu juga nggak bisa kita lihat tadi itu. Hanya satu jalan yang mungkin, kita objektivitas sebagai subjektivitas.
cukup problematis, tapi menurut saya it's the only way untuk kita lihat objektivitas. Dan ini justru bagus banget ya saat kita ini konteksnya young scholar, kemudian sorry kalau misalnya ada yang nggak young scholar di sini. Kalau misalnya konteksnya kita umum publik, satu jawaban mungkin saat kita melihat ilmu adalah gimana kita mempertahankan objektivitas ini di dunia yang penuh dengan nilai politik masalah yang tadi itu share authority objectivity. Jadi kita perlu membagi otoritasnya objektivitas itu nggak cuma di atas saja para ilmuwan, tapi juga di ke tengah dan di bawah. Karena kita semua sudah hampir sekarang sudah punya informasi yang sama ya. Membedakan kita sama ilmuwan adalah lebih ke masalah tingkat ekspertis kita membaca data. Tapi otoritas kita menggunakan nilai yang seperti apa, itu menurut saya perlu di-share, itu otoritasnya perlu dibagi. Kemudian sama hal yang juga cara dilakukan adalah mengimplementasikan dialog filosofis saat kita melakukan penelitian filsafat. Yang itu justru agak cukup susah ya, karena kita harus menambah satu kerjaan lagi. Tapi ini mulai dilakukan di mana-mana, sehingga ini untuk mengurangi ini ya, tadi nilai-nilai yang karena kita tahu bahwa ilmu itu syarat nilai, dia sangat sensitif terhadap ideologi dan politik dan moral. Kita perlu ngarahin itu ke tempat yang tepat. Dengan siapa kita ngomongin seperti itu? Dengan diskusi filosofis. Nggak harus dengan filsuf, tapi dengan orang-orang yang paham bahwa ada relasi kuasa, ada relasi bahwa relasi kuasa dimotivasi kita membuat teori saat kita menentukan objek penelitian, yang itu perlu didiskusikan secara filosofis, nggak cuma membiarkan bahwa itu adalah hal yang di-drive secara ilmiah. Karena kalau enggak, nanti kita kayak seperti tadi ya, kita cenderung untuk jatuh ke melihat bahwa hal yang efisien itu ada satu-satunya yang penting dalam keilmuan. Padahal it's not the only way untuk kita bekerja dalam ilmu itu sendiri. Kira-kira seperti itu sih. Ya. Semoga waktunya tepat waktu. Thank you. Baik, Kak. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat-sangat keren ini. Ya. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan, boleh langsung menggunakan fitur raise hand atau mengetik pada Pigeonhole melalui link yang telah disediakan oleh panitia. Yuk, langsung saja yang memiliki pertanyaan. Nah, ini Kak, sudah ada beberapa pertanyaan ini. Mungkin dari yang raise hand dulu, bisa langsung on mic. Oke, halo. Ya, terima kasih MC. Ini tadi Mas Bani menjelaskan soal realisme kritis dan bagaimana kita perlu memilah-milah antara yang objektif dan yang nilai gitu. Nah, itu metodenya gimana ya Mas di dalam upaya memilah itu? Jadi kayak oh ini nilai, oh ini yang sesuai dengan dunia, yang ini nilai gitu. Nah, artinya apakah si katakan filsuf ini atau peneliti filsafat yang seorang realis kritis ini, dia itu mengandaikan adanya dunia objektif dulu, dan apakah dia itu gimana caranya dia tahu bahwa ini nilai dan ini bukan nilai? Gitu Mas. Terima kasih. Thank you. Pertanyaan bagus ya. Thank you dari soalnya. Jadi kalau misalnya apakah dia gimana tahu ini nilai atau enggak, kita mungkin bisa ngambil yang dasar dulu ya. Jadi ada, kalau kita pakai diagram Venn itu ada yang bagian kayak ada satu overlap ya. Overlap di mana itu ada satu kalimat yang itu bersifat nilai. Jadi saat kita ngomong nilai, satu hal itu bernilai, itu satu hal itu worthy, satu hal itu berharga buat seorang, itu politis atau dan segala macam. Dan itu gimana analisisnya? Kita hanya bisa ngelakuin satu hal ya, kita ngelakuin analisis bahasa. Kita tahu itu nilai atau tidak. Modelingnya seperti apa? Kita memisah antara apa yang bersifatnya itu purely deskriptif sama yang itu sifatnya sifatnya itu kecampur dengan hal yang bersifat normatif. Kalau menggunakan contoh yang tadi itu, contoh sederhananya misalnya ketidakadilan itu kan punya sifat normatif ya. Artinya dia itu misalnya kita mau mengatakan satu hal itu satu hal itu adil atau tidak, itu ada pemahaman normatif kita. Nah, di situ kita mengatakan itu nilai. Sedangkan kalau misalnya kita mengatakan bahwa
kursi itu merah, that's deskriptif kan. Jadi kalau kita cukup deskriptif seperti itu, yang kursi itu merah, itu jadi nggak nilai. Oh sorry, saya salah ngomongin kalau instead of pakai ini apa, pakai diagram Venn, itu akan lebih pas kalau kita menggunakan kayak spektrum kayak gitu. Jadi ada spektrum klaim yang itu semakin ke sini itu semakin tidak normatif, semakin tidak bersifat nilai, sedangkan yang ke sini itu semakin normatif. Contoh misalnya kalau misalnya saya ulang ya, jadi kayak itu spektrum. Kemudian di mana yang sifatnya yang itu nilai, itu yang sifatnya lebih ke arah apa namanya, yang kita anggap kayak kursi itu merah, itu ada di yang paling bagian kiri tadi itu. Kalau yang kanan mengatakan yang kalau sifatnya semakin moral, jadi bahwa hal ini baik. Jadi semakin kita mengatakan bahwa hal ini ada baik dan buruk, itu spektrumnya semakin ke sana. Jadi analisis bahasa tadi itu digunakan untuk kita melihat di posisi itu ada di sebelah mana sih, kiri atau kanan. Contoh misalnya kayak ketidakadilan dan keadilan. Itu kan aneh ya. Ketidakadilan dan keadilan itu enggak exactly ada yang sebelah kanan tadi, di go tadi itu. Cuma kita saat kita mengatakan keadilan dan ketidakadilan, sebanyak apa presuposisi kita bahwa yang adil itu adalah yang bagus, itu semakin ke kanan ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa itu semakin nilai. Yang pertama, kedua misalnya tadi yang kasar tadi, violent dalam bahasa Inggris tadi. Kalau semakin violent, kalau kita mengatakan bahwa tingkat pembunuhan per kapita Indonesia misalnya itu adalah berapa gitu, 50 per kapita. Itu lebih ke arah yang tadi yang kiri ya, yang ke mendekati yang tadi itu kursi itu merah. Sedangkan saat kita mengatakan bahwa Indonesia is a violent country, itu arahnya semakin ke sana. Semakin kita tahu kalau violent is not good, itu evaluatif. Kira-kira kayak gitu. Analisisnya kita lakukan analisis bahasa sama kontekstual. Apakah cukup menjawab diri? Baik, untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang ada di Pigeonhole. Ini Kak, yang pertama, mengapa suatu paradigma dalam ilmu pengetahuan bisa berubah? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Wow, ini pertanyaan cukup filosofis. Ada berbagai macam jawaban ya, tapi dua jawaban, ada 3 jawaban utama. Jawaban pertama itu, tapi saya lihat sih yang pandangan yang paling utama itu pandangannya ini apa, kayak Imre Lakatos. Jadi kita mengatakan bahwa paradigma itu sebagai, istilah ngomongin paradigma kita ngomongin kayak research framework gitu. Itu kenapa kok berubah, karena itu enggak ini apa, tidak menghasilkan penelitian-penelitian baru. Jadi kita sebut dengan degeneratif. Jadi kalau misalnya ada paradigma yang sudah sifatnya sudah degeneratif, jadi tidak bisa menghasilkan hal-hal yang baru lagi, itu kenapa kita butuh pindah paradigma. Contoh misalnya kayak yang paling terkenal ya, saat kita pindah dari paradigma Newtonian, kemudian kita pindah ke paradigma relativitas, itu karena saat kita menggunakan pandangan fisika Newton, itu kayak kita sudah mentok gitu, kita nggak bisa menghasilkan hal yang baru lagi untuk meningkatkan prediksi, itu kayak mentok kayak gitu. Bukan artinya dia nggak benar ya, tapi dia sudah nggak punya nggak misalnya apa-apa lagi yang baru, kita nggak punya research framework yang bisa dihasilkan lagi. Nah, saat itu kita butuh pindah ke tempat yang lain. Jadi masalah pertama adalah karena dia nggak bisa menghasilkan satu hal lagi, itu yang pertama. Atau yang kedua misalnya di biologi, kalau teman-teman tahu itu ada teorinya Richard Dawkins, memetik ya. Memetik itu juga kita sudah sebut sudah degeneratif karena dia nggak sudah menghasilkan apa-apa lagi. Orang sudah stop publishing karena banyak hal. Kedua, masalah ini ya, masalah politis. Jadi mengapa kita milih satu hal dengan yang lain, itu purely masalah politis. Kayak misalnya kita pindah dari, salah satunya juga misalnya kita pindah dari phlogiston ke oksigen, itu juga mostly juga masalah politis karena kita melihat bahwa kategorisasi dunia yang dibuat oleh teori oksigen itu lebih mudah dipahami, lebih mudah untuk diturunkan. Kata lebih mudah diturunkan tadi itu, it's not even scientific. Itu kenapa berubah.
Nah, pandangan ketiga itu pandangan yang paling yang aneh ya, pandangan yang cukup itu pandangan kedua. Pandangan ketiga itu pandangan yang lain, pandangan yang kayak misalnya kenapa ada perubahan ya karena pragmatis saja. Jadi karena kita ngerasa bahwa kayaknya enak nih kita menggunakan ini gitu. Nah, di yang pandangan ketiga itu sangat fleksibel. Jadi kita kayak beda-beda paradigma itu exactly kayak bukan masalah yang besar. Beda dengan yang kedua tadi itu kayak masalah yang besar dan pindah paradigma. Yang which is itu sebenarnya kita lakukan ya. Kalau teman-teman lihat teman-teman lihat GPS itu teknologi yang dibuat dengan berbagai macam paradigma. Itu ada ada relativitas Einstein untuk melihat GPS-nya. Tapi sedang untuk navigasinya kita pakai geosentrisme. Ya, gitu. Jadi semoga itu menjawab ya, mengapa satu paradigma dalam ilmu pengetahuan bisa berubah. Ada 3 jawaban tadi itu. Yang menurut saya ketiga-tiganya sama-sama make sense. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, dari Pigeonhole dulu ya, bagaimana ilmu tanpa adanya filsafat? Nah ini, bagus nih. Bagaimana ilmu tanpa adanya filsafat? Saya rasa tetap jalan ya. Cuma kita jadinya kita nggak tahu kita ke arah yang mana. Masalahnya mengadakan ilmu tanpa filsafat itu sangat riskan ya karena filsafat itu adalah asumsi bagian dari kita melihat ilmu. Jadi kalau kita teman-teman melihat ilmu tanpa filsafat itu jadinya ilmu yang dogmatis teman-teman. Ilmu yang dogmatis itu ilmu yang tidak kritis terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Karena ilmu itu bisa dikontrol dan kita dengan filsafat kita tahu siapa yang kontrol gitu. Dengan penelitian filsafat, penelitian sosiologis tentang ilmu kita lebih sadar tentang siapa yang mengontrol dan kontrol ini mengarah ke kemana. Jadi kalau misal tanpa ilmu kita jadi kayak gitu apa namanya arah-arah keilmuan itu jadi tidak terkontrol tadi itu. Salah satu contohnya ini ya teman-teman. Kalau kita ngelihat di ekonomi sekarang kecenderungan semakin ke sini itu semakin ekonomi semakin politik gitu, semakin politis maksudnya. Kita saat kita ngomong ekonomi kita mulai ini mulai aware dengan bahwa ada dimensi politis dalam ekonomi sehingga kita juga harus memikirkan hal yang politis tersebut. Itu kenapa sekarang mulai ada kayak ini ya studi itu kayak PPE Philosophy and Politics and Economics karena mereka tahu ekonomi itu nggak bisa lepas dari politik dan filosofi dan filsafat. Itu terjadi kenapa? Karena di tahun sekitar 50-an, 60-an, 70-an itu banyak filsuf-filsuf yang mulai mempertanyakan kekuatan kepositifisan, kenetralan ekonomi. Nah, ekonomi yang semakin kesini, semakin politis sekarang itu adalah hasil dari dialog antara filsafat dan ilmu. Yang menurut saya itu cukup itu sangat menurut saya sangat patut untuk di-applaud gitu. Karena dengan itu sekarang ekonomi sudah mulai banyak yang ngomongin ketidakadilan, gimana kita bangun sistem yang itu bagus untuk semuanya, yang itu nggak bisa tanpa dialog antara filsafat dan filsafat dan ilmu. Karena ilmu kan membatasi dirinya hanya untuk di masalah yang aneh, deskriptif tadi itu. Kayak gitu sih. Baik Kak, selanjutnya ada pertanyaan yang di kolom chat nih. Apakah filsafat ilmu juga ada dalam sains? Misalnya dalam memahami apa itu saintifik. Kita melihat beberapa perbedaan antara para filsuf sains tentang bagaimana mereka memandang apa itu saintifik. Mungkin ada penjelasannya, Kak? Ya, of course gitu. Filsafat ilmu pasti ada dalam sains karena ya tadi ya teman-teman karena filsafat itu adalah bagian dari bagian penting untuk ilmu untuk berjalan. Jadi pasti ada filsafat ilmu misalnya dalam memahami apa kita. Ya itu salah satu metode ya. Salah metode kita ngelihat filsuf. Jadi tapi posisinya adalah saat kita ngomong filsafat ilmu itu tidak selalu kita penjelasannya itu kayak historical gitu. Kita ngelihat misalnya ada banyak filsuf ya kayak Karl Popper, kemudian Thomas Kuhn atau mungkin Imre Lakatos dan mereka punya pemahaman apa itu saintifik. Itu lebih ke arah kita memahami oke, ini ada berapa konsep sains, tapi kerja filsafat ilmu yang benar adalah lebih
kita maju lebih satu langkah di situ. Jadi nggak cuma melihat ini posisi filsuf dan kemudian gimana sainsnya sendiri, tapi kita melakukan analisis di sana. Analisis yang itu akhirnya lebih kontekstual ke ilmu-ilmu masing-masing. Karena saya rasa degree-nya beda ya, saat kita ngomongin fisika dan kemudian saat kita ngomongin filsafat sosial dan ngomongin biologi, misalnya itu degree analisis kita dan misalnya kompleksitas dan elemen-elemen yang masuk itu sedikit berbeda. Jadi itu mungkin bagus untuk apa kayak stepping point gitu. Tapi stepping stone ya, lanjutannya itu kita lebih ke arah yang analisis yang lebih kontekstual. Semoga menjawab sih kayak gitu. Ini agak panjang ya itu soalnya ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Kak. Nah, terus masih ada pertanyaan lagi nih, banyak kayaknya pertanyaannya nih. Ini, Kak, bagaimana filsafat ilmu menjelaskan objektivitas dalam ilmu sosial humaniora yang objeknya tidak fisikal sebagaimana ilmu alam? Oke. Oke. Gimana? Bagaimana? Jelaskan objektivitas. Oke. Tadi ya, kalau kita ngelihat tadi itu filsafat ilmu ngelihat objektivitas di ilmu alam, kita akan mengatakan bahwa itu jadi lagi ya. Tadi sama-sama sebentar kita ngelihat kayak objektivitas dalam artian itu selalu dimasukin nilai. Jadi teman-teman. Jadi saat kita ngelihat objektif tadi itu justru kita nggak ngelihat objektif sebagai bahwa misalnya satu klaim ilmiah itu ini apa namanya dia nggak dipengaruhi politik atau moral atau teori tertentu. Cuma kita paham bahwa saat kita yang sebut apa satu klaim itu objektif adalah saat kita tahu apa nilai yang menyangkut itu. Jadi kayak gitu. Jadi that's okay, dia bisa objektif asalkan kita tahu asumsi dari klaim apa namanya klaim klaim itunya apa klaim ilmiahnya. Kayak tadi ya misalnya saya menyontohkan yang pemerkosaan dalam psikologi evolusioner, kita bisa sebut objektif tapi dalam tanda kutip gitu, dalam kerangka psikologi evolusioner. Dalam kutip lagi yang itu juga syarat dengan asumsi-asumsi keilmuan tertentu. Dalam artian itu kita bisa membuat dia sebagai objektif. Jadi objektifnya itu dalam masih ada kondisinya gitu teman-teman. Jadi kayak asalkan gitu. Jadi pemerkosaan itu benar adalah apa namanya masalah sumber daya jika kita ngelihatnya dalam perspektif kayak apa tadi namanya psikologi evolusioner. Nah, cuma apakah kita ngelihat objektif dalam artian benar-benar objektif? Tentu enggak, karena saat kita ngomongin misalnya contoh, karena aneh ya kategori-kategori sosial itu sifatnya memang value laden. Kayak misalnya kita ngomong pemerkosaan, itu nggak bisa tanpa kita punya pemahaman bahwa pemerkosaan adalah hal yang kurang bagus misalnya tadi itu. Itu masalah berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Itu kan juga syarat nilai ya. Jadi kalau kita mengamerikakan bahwa klaim yang bebas nilai sebagai yang objektif itu nggak akan bisa ditemukan di ilmu sosial. Kalaupun ada, itu apa namanya? Itu nggak bermakna apa-apa. Kayak tadi itu ya, kayak misalnya dengan skala, misalnya kalau di psikologi banyak kita menggunakan skala. Kemudian menurut skala A, saya itu punya nilai 27 gitu. Itu nggak ngomong apa-apa. Kita harus masukin interpretasi di sana. Nah, saat kita masukin interpretasi, itu kita masukin value yang bias seperti itu yang akhirnya kalau kita memahami objektivitas dalam artian yang terlalu ketat itu nggak masuk. Yang menurut saya ngapain juga ketat-ketat. Karena kan saat kita ngomongin ilmu sosial justru persinggungan antara yang valid dan tidak itu yang apa namanya yang harusnya dikulik kayak gitu. Kira-kira seperti itu sih. Semoga menjawab. Itu kayaknya yang Baik, tadi Kak. yang pertanyaan tadi itu agak panjang ya, yang sebelumnya itu. Kalau Oh mau ke iya, sana boleh nggak? Yang sebelumnya di chat gimana? itu, yang di chat, Yang di chat bagaimana, Kak? yang di chat tadi itu agak panjang banget tuh soalnya. Tadi kan kita cuma bahas sedikit. Bisa ngulang ke sana lagi nggak? Oh, boleh, boleh, boleh. Ya, oke.
Oke, ini bagus ya ada pertanyaan dari yang Nabil itu. Saya nyoba jawab ya. Permisi kalau misalnya apa harus kembali lagi ke chat. It's a good question. Jadi kalau gimana misalnya kita ngelihat yang scientific, untuk itu jawaban saya sama seperti yang dari tadi ya. Kita sangat bagus ya kita melakukan analisis bahasa tentang apa itu yang kita sebut scientific. Nah, saat kita ngomongin analisis bahasa, yang pertama kali kita lakukan adalah kayak routing ya, kayak root-nya apa, kemudian kayak misalnya kenapa itu terjadi, kemudian apa yang kita pahami sekarang dan mengapa. Dan kita ngelihat kayak misalnya ada tiga macam pengertian tentang scientific, apa itu disebut dengan ilmiah. Oke, pertama yang kita lakukan adalah kita ngelihat itunya apa namanya rootnya sejauh apa mereka berbeda, kemudian yang kita pahami sekarang dengan scientific itu yang paling dasar. Cuma ada satu area yang membedakan semuanya adalah ini untuk Nabil lebih ke arah ini apa namanya kekuatan dari apa kekuatan kategori yang kita pilih. Jadi misalnya scientific kita milih Thomas Kuhn. Kenapa? Karena itu lebih punya kekuatan dalam artian men-shaping apa yang ingin kita bangunkan. Kita ini ya apa namanya ingin yang kita bangun. Jadi misalnya oke kita ingin membangun satu scientific yang apa namanya yang itu tidak bebas nilai. Misalnya kenapa? Karena kita punya keuntungan tertentu A, B, C, D, F, G. Nah, lebih ke arah menurut di mana kita bisa menentukan apa definisi saintifik yang paling tepat dari banyak yang tadi itu. Kita ngelihat tadi itu kayak salah satu cara terbaik adalah dengan ngelakuin analisis pro and cons gitu ya, analisis pragmatis tadi itu. Jadi misalnya ini lebih banyak keuntungannya, ini kerugiannya, kita bisa pakai situ. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita bisa jadi kayak ini apa namanya? Bisa jadi kayak orang yang pluralis gitu ya. Kita pakai tergantung konteks. Jadi kayak misalnya kita pakai kun saat kita seperti apa, B seperti apa itu. Satu hal lagi yang saya lupa adalah ini apa? Prone to contradiction. Jadi itu kan tadi cara memilih agak susah, tapi kita bisa melakukan cara lain, cara membuang satu definisi. Itu kita ngelihat itu prone to contradiction nggak itunya apa penelitiannya. Sorry apa maksudnya definisinya kok definisi ilmiahnya itu prone to contradiction, kemudian cenderung ke kontradiksi, kemudian banyak kerugiannya, nggak cocok dengan gimana seharusnya kita melihat kontradiksi ilmiah, itu bisa kita buang. Jadi mungkin kayak gitu sih. Jadi itu memang stepping point, tapi filsafat ilmunya nggak bekerja di kita mencocokkan itu saja, tapi kita ngelihat secara kontekstual tadi itu, apa yang harusnya kita, apa cara terbaik, apa yang keuntungan paling banyak saat kita mengandaikan satu konsep tertentu. Jadi gitu sih. Oke, mungkin bisa kembali ke MC. Baik Kak, ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi nih yang di apa kolom chat. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi ya Kak terakhir. Ya, silakan. Tadi dijelaskan bagaimana ilmu pengetahuan itu pada kenyataannya tidak dapat 100% objektif karena kebutuhan kita untuk memasukkan value ke dalamnya agar ilmu itu dapat berfungsi secara pragmatis. Pertanyaan saya, adakah kriteria bagi nilai-nilai yang dianggap layak dimasukkan ke dalam klaim kebenaran saintifik ilmu pengetahuan? Gitu, Kak. Adakah kriteria? Kalau kriterianya itu ini ya, kriteria itu selalu ad hoc gitu. Kriterianya selalu ad hoc, tapi ada indikatornya. Jadi kalau misalnya nilai-nilainya apa aja sih? Kalau nilai-nilai yang biasa ya kita ngomongin akurasi gitu, simplicity, kesederhanaan, kemudian universality kayak gitu. Jadi semakin akurat, simple, kemudian general, kemudian fruitful, jadi bisa direproduksi ya ilmunya. Itu 4 indikator utama yang bisa kita mengatakan ngomongin ilmu. Nah cuma ini ya, yang tadi adakah kriteria bagi nilai yang dapat masuk ke dalam klaim kebenaran saintifik ilmu pengetahuan? Cuma itu ya tadi masalah akurasi dan segala macam itu apakah itunya ada kriterianya? Kriterianya itu selalu ad hoc. Contoh misalnya kayak ad hoc itu maksudnya ini ya apa? Dasarnya itu ini apa namanya selalu kembali lagi ke manusia, ini nggak ada dasar yang benar-benar kayak objektif kayak gitu. Ada dua masalah untuk menjadi adil. Masalah pertama ada apa namanya masalah temporal waktu. Kita nggak tahu apakah evidence yang kita punya itu cukup atau enggak, dan kita nggak tahu apakah mungkin di masa depan itu ada hal yang lebih bagus lagi yang akhirnya bisa mengalahkan itu yang pertama. Yang kedua, saat kita misalnya percaya bahwa yang menentukan
satu hal itu saintifik atau enggak adalah kesuksesan, misalnya kesuksesan prediksi, artinya akurasi tadi itu. Jadi semakin akurat semakin bagus. Padahal yang itu ada trade off-nya gitu. Jadi kayak ada kayak apa namanya timbangannya. Jadi kalau semakin kita akurat, biasanya skupnya semakin kita akurat, skupnya semakin ya. Tapi pun kalau misalnya kita fokus pada akurasi sebagai bagian dari sebagai hal yang utama yang kita kejar, itu artinya kita membiarkan banyak teori dan ilmiah yang itu dibuang karena tidak sederhana, kayak misalnya phlogiston ya, tapi dia akurat gitu. Itu jadinya seperti itu. Jadi lebih ke arah selalu ada ini apa trade off tadi deh, kayak saya nggak tahu bahasa Indonesia apa trade off itu. Kayak selalu ada hal yang perlu dikorbankan saat kita memilih salah satu kriteria. Jadi kriteria itu pragmatis. Adakah kriterianya? Nggak ada, tapi ada prinsip, kayak ada nilai-nilai utama yang bisa kita pegang. Karena saat kita menentukan mana yang harusnya masuk atau enggak, itu more like, menurut saya, itu mostly pragmatical decision dari ilmuwan dan juga konteks apa namanya teori itu dikerjakan. Kalau misalnya kita dan semakin ke arah fisika gitu, itu kan semakin jauh dari interest kita ya. Itu semakin mungkin problemnya semakin kurang, tapi semakin dekat ke interest kita itu semakin problematis. Dan yang bisa kita lakukan adalah saat kita tahu tadi nilai-nilai epistemik tadi itu kayak fruitfulness, kemudian akurasi, simplicity, dan universality atau generality, itu yang lebih kita lakukan adalah kita sadar bahwa oh ada batasan, dan kenapa saya milih ini karena saya percaya dengan prinsip ini, dan ini fokus cocok di konteks A, B, atau C, kayak gitu. Jadi ya, jadi kalaupun ada satu kriteria, itu saya rasa itu adalah akurasi. Tapi kalau akurasi kita terima, masalah yang harus kita mulai oke kan adalah kita mulai belajar jadi pluralis dengan menganggap bahwa setiap ilmu dan entitas ilmiah yang kita formulasikan dan kita anggap dan itu mampu dalam prediksi, kita anggap benar, dan kita nggak membuang itu hanya dengan masalah simplicity dan masalah kesederhanaan atau yang lainnya kayak fruitfulness. Mungkin itu sih, semoga itu menjawab. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi dokumentasi. Bagi teman-teman yang tidak berhalangan, bisa langsung on cam. Untuk panitia yang bertugas, dipersilakan mengambil alih. Yuk on cam dulu yuk, foto bersama. Baik, mungkin kita tunggu sekitar 2 menit untuk menunggu yang lain on cam. Yang bisa on cam silahkan, ayo. Ditunggu sampai pukul 10.25. On cam, on cam.
Oke, aku izin screenshot. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, setelah sesi dokumentasi ini, Kak Banin, terima kasih banyak sudah bersedia menjadi pembicara di sekolah penelaran pertama ini. Dan sudah Juga sudah diundang. menyampaikan materi yang luar biasa keren materinya untuk kami semua. Kami dari panitia ingin memberikan sertifikat pembicara ini sebagai bentuk terima kasih kami kepada Kak Banin. Mohon diterima ya, Kak. Ya, makasih banyak. Ya, ini sertifikatnya, Kak. Ya, makasih banyak. Baik, terima kasih Kak Banin. Apabila ada keperluan lain, Kakak boleh meninggalkan ruang Zoom ini. Ya. Makasih Terima semuanya. kasih, Kak. Ya. Baik, teman-teman, untuk breakout room sudah dibuka. Sebentar lagi akan ada sesi FGD. Silakan memasuki breakout room yang sesuai arahannya.
Kita tunggu hingga pukul 10.50 ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, ini udah selesai kan FGD-nya. Nah, sepertinya diskusi tadi menarik banget nih. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Karena kita mengawali acara dengan doa, maka kita akan juga mengakhiri acara dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sampai bertemu lagi di sekolah penalaran berikutnya. Terima kasih, teman-teman sudah boleh leave. Terima kasih. Makasih kakak-kakak. Makasih, Kak. Guys, thank you so much. Makasih Yeay. banget. Eh, udahlah, udah aman kan berarti kan ini kan, udah selesai kan? Iya sih, ini tinggal kita belum merencanain buat SP yang kedua, kan harus 2 kali kan dalam 1 semester. Tapi ntar aja lah, kita fokus Masih UTS lama dulu kan? aja. Heeh. Kita Masih lama, fokus. masih lama. Ya udah. Dah, makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Kak, makasih liburnya. Oke, thank you, Mantap. Kak. Kasih. Thank you, Kakak. Udah ini aku end aja ini ya. Oke.